berpartisipasi bersama kakak-kakak dari Akademi Televisi Indonesia. Video ini membahas tentang serangga dan kupu-kupu dan hewan-hewan lainnya. Halo Aska, selamat sore. Halo Kak. Nah Aska, aku mau tanya dong, kan Aska menyukai serangga nih. Iya. Cita-cita Aska nih apa sih sebetulnya? Jadi profesor sih kalau. Gitu. Aku mau tahu dong cerita Aska pertama kali menyukai serangga. Kenapa? Pertama kali itu aku suka serangga itu, ini pertama kali kan? Iya. Aku pertama kali suka serangga. Apanya nih? Maksudnya kenapa sih suka serangga? Kan kalau anak-anak lain malah takut nih, kok kamu malah berani Oh menyukai ya. serangga? Dulunya tuh sebenarnya aku sukanya tanaman ya. Tanaman, terus lama-lama karena kan tanaman itu kan kita harus berkebun terus kayak ke alam gitu kan. Jadi otomatis kan pasti ketemu serangga. Nah, dari awalnya situ tuh aku mulai suka lah dengan serangga. Awalnya itu aku melihara ulat dulu. Terus lama-lama mulai ke kumbang dan lain-lain. Lalu Aska nih sudah berhasil mendapatkan serangga jenis apa aja nih? Mungkin udah banyak kali ya, mungkin dari jenis kumbang-kumbangan, katidid, belalang, semut dan Kalau yang dibawa di sini apa aja nih Aska? Boleh disebutin nggak nih yang dibawa? ini cuma ada yang dibawa. Ini itu belalang sembah. Belang semut. Belalang sembah. Oh, belang sembah. Cancorang. Ah. Cancorang. Ah. Terus ini semut. Ini juga semut. Ini kumbang. Ini kupu-kupu. Ini larva kumbang. Nah, ini untuk belang sendiri makannya apa ya? Yang ini karnivora, jadi dia memakan serangga lainnya yang lebih kecil dari dia. Kalau yang ini kan belalang-belalang juga nih, sejenis belalang, tapi dia lebih masuknya ke jangkrik ya. Ya. Ini omnivora, dia mau makan apa aja. Oh gitu. Iya, Lalu ini kupu-kupu ini sudah mati ya? iya sudah mati. Kalau semut sendiri nih Aska, gimana sih jaga untuk merawat semut? Yang terpenting itu kandang nggak boleh, lubang udara nggak boleh lebih besar dari badannya. Kalau nggak nanti kabur. Boleh ditunjukin nggak Aska? Boleh. Semut itu bagaimana sih kandangnya yang baik? Nah, ada di situ pojok situ. Ini semutnya ada berapa nih Aska? Nggak, Banyak ya? 15 lah kurang lebih. Ini kalau yang mati ini kenapa? Yang mana? Ini Oh itu, emang udah umurnya sih biasanya. udah umurnya. Iya biasa udah umurnya sih. Kalau ini apa nih Aska? Ini juga semut, Oh bedanya apa sama yang ini? sama beda jenis. Ini dari jenis Camponatus, ini dari jenis Black Crazy Ant. Oh gitu. Lalu untuk merawatnya beda atau sama? Sama, kecuali semut kayak semut yang gede-gede itu biasanya beda lagi perawatannya. Kamu punya semut yang gede-gede? Ini udah jenis gede sih. Oh gitu. Terus ini apa nih Aska? Ini sarangnya. Hah? Dia punya 2 sarang, satu di bawahnya putih-putih ini, yang sarang utamanya yang ada ratunya di dalam putih-putih ini. Oh ada ratu semutnya. Ya. Untuk ini sendiri apa? Ini Serangga kumbang. apa? Kumbang. Kumbang badak. Buka aja aman. Hah? Kumbang badak. Ini jeli-jelinya makanannya ya? Iya itu makanannya. Jeli apa aja dia mau. Ini biasanya berbahaya nggak sih buat manusia? Enggak. Kan biasanya ada tuh yang digigit gitu. Ini gigit nggak? Kalau jenis kumbang tanduk, maksudnya antena panjang, karena kan giginya itu kayak taring, jadi itu berbahaya. Maksudnya bukan gigi kayak taring, tapi giginya tuh yang benar-benar keras dan besar. Jadi bisa merobek kulit manusia dan itu yang berbahaya. Ini yang dibuat apa nih Aska? Ini larvanya. Ini masih bentuknya kayak ulat. Mana ya? Pada di mana ini? Oh ini nih. Oh iya itu ya. Ada yang besar, ada yang kecil dalam sini. Aska, aku mau tanya dong, kamu semenjak mengoleksi Ya. serangga ini, kamu tuh udah berhasil melakukan perkembangbiakan apa aja sih? Dari jenis apa aja ya? Ini lagi proses. Ya. Ini kan larvanya berarti. Oh ini induknya. Ini larvanya. Ini anaknya, ini induknya. Terus apa lagi ya? Oh jenis-jenis serangga yang berbahaya. Ya.
Apa aja tuh Aska jenis-jenis serangga yang berbahaya? Nah, biasanya itu ada jenis-jenis serangga yang berbahaya itu ada walang sangit, ada beberapa jenis walang sangit yang berbahaya. Kumbang juga ada. Kumbang apa aja? Kutu. Terus Itu berbahaya ya? ada jenis kutu apa gitu, aku pernah lihat di internet. Katanya itu berbahaya. Jadi kalau gigit orang tuh bisa sesak napas dan segala macam, dan katanya udah ada catatan kematian dari kutu itu. Meskipun belum banyak tapi tetap dibilang kutu itu berbahaya sih. Kan kutu tuh biasanya singgahnya di rambut ya? Itu kutu rambut sih, banyak kutu itu ada ya. Oh, ini kutu apa nih yang dimaksud? Wah, aku kurang tahu sih, aku hanya membaca aja. Oh gitu. Lalu apa lagi tuh yang berbahaya? Ini ada nggak Semut. di sekitar sini? Nggak ada sih, tapi maksudnya kalau yang racun tinggi ada. Ini racun tinggi, terus ini aja sih. Ini jenis tarantula Poecilotheria metallica. Dan warnanya biru, bagus, tapi dia mempunyai racun tinggi. Lalu selama Aska mengoleksi serangga ini sudah berhasil melakukan perkembangbiakan apa aja nih? Oh, aku sudah berhasil mengembangbiakan ini kumbang. Ini anaknya, ini induknya, bapaknya ini. Kalau nggak salah yang ini, tapi aku lupa. Antara Cara dua ini. membedakannya gimana Aska? Yang satu tuh kakinya ada yang putus sedikit. Oh ya ini. Oh gitu. Ya dia. Soalnya pas kawin nggak sengaja kakinya nggak tahu kenapa tiba-tiba putus. Ya dia. Ini enaknya, ini bapaknya. Terus kupu-kupu aku juga pernah. Terus selalu ngengat. Dan ini jenis belalang-belalangan sih. Gitu. Itu belalang jenis apa? Ini namanya katidid. Katidid. Ya sejenis belalang. Orang mikirnya ini sejenis belalang. Padahal dia kerabat dekatnya itu lebih ke jangkrik. Oh gitu. Karena ini bisa dilihat kan ini yang ada ekornya kan? Hah? Itu betina. Hah? Jangkrik juga ada kan yang ekornya? Iya. Itu betina kan juga. Hah? Makanya dia dibilang lebih dekat ke jangkrik. Begitu kan kalau orang-orang banyak banget yang takut sama kecoa nih Aska. Iya, betul. Nah, apa sih kenapa sih kecoa itu bisa menakutkan? Itu apakah berbahaya sekali atau gimana? Sebenarnya itu kecoa sih nggak berbahaya sekali ya. Ini ada contohnya nih dalam sini. Ambil dulu. Ini kecoa Turkis. Ya. Dia kecoa rumahan dari luar. Tapi ini karena udah dikembangbiakan jadi udah virusnya udah nggak ada dan segala macam. Tapi mungkin kuman-kuman tetap ada di hewan-hewan kita, tapi maksudnya bukan kuman-kuman yang berbahaya. Udah kayak katanya ya, aku juga nggak tahu. Katanya kecoa tuh ada simpen cacing, ada virus-virus apalah, ada punya telur hewan. Itu nggak tahu sih kebenarannya. Jadi sebenarnya kecoa tuh berbahaya karena virus dan bakterinya nempel ya? Iya, Gitu. kayak lalat lah. Lalu sebanyak ini serangga Iya. ini Aska tuh bagaimana sih cara memberi makanannya? Kalau ini substrat khusus atau black soil. Ada black soil, ada flag soil. Itu khusus buat kumbang. Ini kayu lapuk yang dipotong-potong, jadi maksudnya entah diapain jadi halus banget atau serbuk gergaji. Nah, itu difermentasi. Oh gitu. Iya. Lalu ini makannya apa nih Aska? Ini bisa jelly berbagai merek, apapun itu mereknya bisa, dan buah-buahan, tebu. Tebu. Tebu juga mau. Semut sendiri makannya tuh apa sih? Apakah gula itu masuk makanan semut atau gimana tuh Aska? Iya, ini kelihatan nggak ya? Itu yang test tube itu tuh isinya air gula, dan itu aku sumbat pakai kapas. Jadi nanti kapasnya kan basah, semutnya tinggal masuk, makan, keluar lagi. Oh gitu. Iya, sama aku kasih ini. Itu ada apel sama kecoa mati dan bangkai-bangkai hewannya lain untuk protein si ratu. Sebenarnya semut itu yang paling, kalau misalkan dia nggak punya larva nih. Nah, terus ratu itu membutuhkan karbohidrat dan protein. Tapi yang paling penting itu buat semut karbohidrat. Tapi protein itu sebenarnya untuk larvanya sih. Oh begitu. Lalu aku mau tahu nih Aska, Ya. apa sih kamu kan, aku lihat di bio Instagram kamu itu ada
menghadirkan kembali kupu-kupu di lingkungan kita ya. Iya benar. Aku boleh tau nggak sih kenapa sih aku juga sekarang udah jarang banget tuh lihat kupu-kupu di sekitar kita. Kira-kira kenapa sih kupu-kupu tuh sudah jarang terlihat? Itu banyak alasannya. Dari yang mulai mungkin orang kan nggak banyak yang merhatiin kupu-kupu, apalagi kan banyak orang yang suka ngebunuh-bunuh ulatnya, terus pohonnya dipakein pestisida dan segala macam. Dan sama ini hutan juga semakin berkurang kan, makanya harus tetap dijaga terus karena ya semakin berkurang hutan dan makin banyak orang yang memakai kayak ya sebenarnya nggak apa-apa dibunuh tapi jangan dalam jumlah yang banyak. Jadi mungkin beberapa terus sisanya dibuang ke pohon yang sama tapi di tempat yang jauh. Lalu selama ini Aska sudah melakukan apa saja nih untuk menghadirkan kembali kupu-kupu di sekitar Aska? Biasanya aku tuh menernak kupu-kupu. Kupu-kupunya itu terus aku perhatikan, aku ingat-ingat dan catat juga jenis apa yang pernah lewat di sini, dan aku juga menaruh jenis lain tempat aku. Ini aku sekarang lagi dalam proses mau menaruh kupu-kupu langka di rumah. Apa itu, jenis apa tuh? Troidesilena. Itu berasal dari mana? Berasal dari Asia lah yang pasti. Itu dapatnya dari mana, Aska? Wah, kalau kayak gitu-gitu sih biasanya dari pihak-pihak yang emang sudah berizin sih. Oh gitu. Iya, nggak bisa sembarangan dapetin kupu-kupu langka juga. Sama aja kayak kita mau miara burung kakatua itu kan nggak bisa sembarangan kan. Sama aja kayak kupu-kupu langka juga seperti itu. Lalu Aska boleh kasih pertanyaan terakhir nih ya. Ya. Aska boleh kasih masukan nggak ke teman-teman di luar sana yang masih takut banget sama serangga, supaya mereka tuh mengerti serangga tuh bahwa tidak menyeramkan itu loh. Pokoknya jangan pernah takut sama serangga, meskipun kecuali ya serangga-serangga berbahaya, dan bisa mempelajari sedikit-sedikit lah, maksudnya kayak biar tahu sedikit ini jenis apa, ini berbahaya atau enggak. Seenggaknya kayak kita tahu, oh ini kupu-kupu ini walang sangit gitu kan, itu kan kita tahu serangga lah sebenarnya. Dan jangan pernah takut sama serangga mau dia berbahaya atau gimana pun, tapi tetap ingat jangan main pegang aja, karena kalau kita asal-asalan itu bisa bahaya sih kalau kita nggak tahu jenisnya. Oh gitu. Takut sama dia? Iya banyak. Karena kan emang orang emang hama dia, ininya yang hama nih anak. Tapi banyak orang juga yang mikir ininya yang berbahaya, maksudnya buat tanaman, padahal ini. Padahal itu paling bahaya ya? Ini. Mereka pikir itu ini cuma ulat dan jadi mereka nggak tahu ini, mungkin mikirnya cuma ulat doang udah sampai jadi gede juga ulat, padahal nggak, ini ntar jadi kayak gini. Tapi ada yang tahu sih biasanya kalau emang yang berbahaya tuh ulatnya, larvanya lah. Aska, terima kasih banyak ya atas informasinya. Iya Kak, terima kasih juga nih buat kakaknya. Nah, teman kita itu tadi perbincangan mengenai serangga bersama Aska. Mudah-mudahan kalian bisa lebih mengenal dekat serangga ya. Saya Siska Wulandari dan Aska Nati pamit undur diri, sampai jumpa. Sudah.